pertandingan ganda jaraknya terlalu dekat antara pertandingan 2 set itu. Artinya jarak waktu untuk istirahat baik dari Dewi maupun Airin ini cukup sebentar begitu ya. Betul sekali. Apakah jangan-jangan ini menjadi titik lemah dari dua tim ini sehingga bola-bola akan banyak diarahkan pada Dewi dan Airin? Bisa juga, cuma saya pikir dua pemain lainnya juga akan memegang kunci permainan. Gitu ya? Ya, betul. Baik, ya kita akan segera memulai. Wasit sudah memperkenalkan 6 pemain yang saat ini berada di lapangan. Biar pertandingan sudah dimulai, poin pertama direbut oleh UPH. Tadi sebuah drop shot tajam dari Nimade, Claudia Ayu Wijanarko. Wijaya maksud saya. Satu nol. Ya, mampu dicuri. Kalau pengamatan di awal sih memang terlihat Unicom Triples cukup kuat ya. Cukup kuat. Cukup memberi perlawanan. 1-1 untuk sementara, namun masih banyak yang bisa terjadi. Ya, melakukan kesalahan tadi Visia. Ya. Dalam triples ini pemain yang berada di depan net cukup memegang peranan penting begitu ya untuk memotong bola-bola tajam. Betul sekali. Kalau menurut saya pemain yang berada di depan ini posisi yang cukup tricky. Dia bisa jadi pemain pendulang poin atau bisa jadi kalau koordinasinya kurang begitu baik dengan pemain yang di belakang, dia dapat justru menjadi beban ya betul sekali. Karena mungkin menghalangi pandangan pemain yang di belakangnya. Iya. Sekarang angkanya cukup ketat, berbeda dengan pertandingan pertama dan kedua tadi. 5-3. Ya, gapnya masih tidak terlalu jauh di sini. Iya. 6-3 dengan cepat Unicom berbalik memimpin. Iya. Gagal tadi Dewi. Ya. Serve yang kurang cermat dari Ayu. Dan kalau masih dapat diamankan. Iya. Smash yang baik. Dan kalau kita lihat ada rotasi juga terkait posisi. Kalau tadi pertama yang menjadi di depan adalah Nur Puspitasari Wijanarko. Ya. Kemudian UPH mengubahnya yang di depan tadi adalah Claudia Ayu ya. Ya saya pikir ini karena postur pemain UPH yang rata-rata ketiganya berada di level yang sama. Jadi mereka bebas melakukan rotasi. Sedangkan kalau pemain Unicom, Dili Suci punya postur yang cukup tinggi. Artinya mereka mungkin akan menempatkan Visha di depan untuk menjadi pencuri poin. Iya. Claudia Ayu serve tadi, bola cepat sekali mati. Ya 9-5. Untuk kali pertama dalam pertandingan ini Unicom akhirnya unggul. Yodi. 9-6. 9-6. Claudia Ayu. Iya. Masih dapat dikembalikan. Baik sekali. Oh. Kita lihat sudah kehilangan posisi tadi Vicious ketika bola begitu bertubi-tubi diarahkan. Posisinya sudah sangat merunduk jadi sangat sulit untuk mengembalikan bola. Ya bergulir di atas bibir net. Jadi babak kualifikasi beberapa kali pemain ini mendapatkan cedera. Bahkan ada satu pertandingan di mana mereka tidak dapat melanjutkan pertandingan. Jadi memang triples Unicom ini cukup kuat. Namun bisa jadi cedera itu menjadi momok. Iya. Kalau kita lihat juga entah hanya sekedar untuk fashion atau memang benar-benar untuk memperbaiki atau mengurangi rasa sakit. Yang jelas dua pemain dari Unicom membebat lututnya ya. Ya, 11-8.
Untuk sementara Unicom memimpin. Ini adalah kali pertama, seperti kata Bung Peter tadi, ini adalah kali pertama Unicom bisa memimpin. Baik di pertandingan pertama dan pertandingan kedua tadi sama sekali tidak bisa memimpin ya. Kali Ya, ini betul. bisa memimpin. Kalau seperti ini artinya ada harapan buat Unicom bisa merebut poin di pertandingan ini. Betul sekali, saya pikir memang momentumnya ada di triples. Iya. Kalau kita lihat Unicom, mereka tipikal tim yang punya pemain triples dan doubles yang cukup baik. Iya. Jadi saya pikir taktik dari pelatih cukup baik. Di sini dia akan coba untuk merebut triples. Setelah itu ganda utamanya akan diturunkan. Berharap dapat mendapat poin lagi, mengextend pertandingan sampai ke set kelima. Ya. Ke game kelima maksud saya. 12-8 Vicious serve. Airin tadi kepada Airin gagal menyeberangkan bola. 13-8 bertambah lagi keunggulan untuk Unicom. Vicious lagi serve. Ya. Tampaknya Airin baru saja membayar kegagalannya beberapa saat yang lalu. 13-9 Claudia Ayu service. Ya. Kali ini Dapat dicuri. dengan sempurna Vicious bisa menyelesaikan peluang. Bertambah lagi poin untuk Unicom 14-9. Rally yang cukup Iya. panjang. Luar biasa. Luar biasa. Oh, bola Out keluar. ternyata. Jarang sekali kita lihat ini ya, mungkin adalah rally panjang pertama yang kita lihat sepanjang hari ini ya. Betul, betul sekali. Ya inilah mungkin salah satu keuntungan triples ada seperti ini karena tenaganya banyak begitu bisa dibagi-bagi. Oh, Iya. Masuk tadi. masuk. Nampak agak sedikit protes tapi tidak masalah, masih tersenyum para pemain UPH. 14-10 bola untuk UPH. Iya, Vicious tampak sedikit berbincang kepada wasit. Mungkin mempertanyakan poin sebelumnya karena poin Iya. sebelumnya didapat melalui proses yang kurang begitu lazim. Karena memang satu Sepertinya. poin pun sangat krusial ya, Betul, apalagi betul untuk sekali. membangun momentum atau mematahkan momentum yang ada. Ya, out. Perlahan-lahan mulai mengejar. 14-11 masih memimpin. Dewi, ya. Posisi yang seharusnya ada Dewi di sana, kemudian ditempatkan di posisi yang ketika Dewi sedang mundur begitu ya. Betul sekali. Iya. Iya, lagi-lagi rally panjang pemirsa. Oh, Iya. luar biasa tadi, Bu. Baik sekali, baik sekali. Sebuah drop shot yang sangat cepat menuju tepat ke badan dari Airin sehingga kesulitan Airin untuk mengembalikan. Saya pikir awalnya mereka mengincar posisi Dewi, tapi Iya. ternyata Visya cukup dapat memblok semua area di depannya. Iya. Iya, servis panjang. Ya, kembali diincar posisi. Claudia, Dewi. oh, bagus sangat sekali. cermat. Sangat cermat. Ya, jarang sekali kita lihat ada permainan-permainan netting di sini ya. Ya, Dan justru baru saja Unicom mati karena netting. 15-14. Unicom memimpin dengan margin yang sangat tipis. Ya, ah, dan sama. 15-15. 15 sama. Kedudukan membuang begitu banyak poin krusial. UPH tentu tidak akan membuang peluang untuk menyudahi game ini. Saya Iya. pikir mereka akan tetap berusaha.
15-15. Claudia Ayu serve kepada Dewi, Dewi kepada Airin, Airin masih Airin. Oh, ya. Iya. Kembali sambaran dari Vicious mampu menghasilkan angka yang sangat krusial untuk Unicom 16-15. Vicious serve. Ya. Enam belas. Jauh sekali dibanding pertandingan pertama dan kedua, pertandingan ketiga ini begitu ketat. Ya, saya pikir inilah kualitas perebutan peringkat ketiga sesungguhnya. Ya. Oh, Airin kembali menghasilkan poin dan sekarang justru berbalik unggul. berbalik UPH unggul. berbalik unggul 17-16. Momentum ada di tangan UPH saat ini. Claudia Ayu dengan servisnya jauh kepada Dewi. Iya. Oh, Poin masuk, lagi. masuk. Kembali untuk UPH. Pemain Unicom mulai mati langkah, saya pikir. Ya. Claudia Ayu serve 18-16. 3 poin lagi untuk meraih kemenangan di set pertama. Keluar lagi-lagi ada sedikit kehilangan fokus ya para pemain dari Unicom ini. Saya pikir momentumnya memang direbut ketika mereka mampu menyamakan skor di angka 17. Iya. Ya, Kali ini Airin kembali menghasilkan poin. Game point pemirsa 20-16. 1 poin lagi untuk memastikan kemenangan di set pertama. Ya, itu tadi pemirsa 21-16 UPH memimpin. Dan dengan demikian kita akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Hall Badminton Asia Afrika Jakarta. Ini adalah set kedua pertandingan ketiga antara UPH melawan Unicom. Untuk sementara Unicom unggul cepat 3-0. Tapi jika berbicara tentang keunggulan, tentu saja ini bukan menjadi masalah buat UPH untuk mengejar karena ini pernah kejadian di set pertama tadi, Bung. saya pikir polanya sama. Unicom unggul lumayan jauh di awal,
Eh, itu masalah momentum bagi mereka. Asalkan mereka dapat menjaga konsentrasi, saya pikir mereka mungkin dapat merebut set kali ini. Iya. Iya, 4-1 untuk sementara pemirsa. Unicom memimpin. Ya, salah antisipasi. Formasinya masih tetap sama di mana Vicious dan Claudia Ayu ditempatkan di depan net. Ya, ini memang pola yang selalu digunakan Unicom sejauh ini. Iya. Satu orang selalu fix ditempatkan di depan, di dua orang lainnya di belakang. Sedangkan UPH memang sedikit lebih dinamis. Iya. Vicious serve, berikan tadi kepada. Iya. Oh, ini benturan. tadi baru saja terjadi benturan raket antara Dili Sucit dengan Ya. Dewi dan UPH akhirnya juga melakukan benturan yang sama. yang sama. Ini memang yang mungkin dikhawatirkan dari pertandingan triples ya, karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadi dua pemain yang sama mengambil bola yang sama. Iya. Komunikasi menjadi kunci penting di sini. Iya. Pengertian yang harus dikomunikasikan. Iya. Begitu cepatnya perpindahan bola. Dan akhirnya Tampaknya kini poin. Ya, poin bagi 7-2 UPH. untuk sementara. Tertinggal 5 poin UPH atau Unicom unggul 5 poin. Ini kalau saya jadi wasit juga bingung ini karena bolanya terlalu cepat bergerak. Iya. Ya, sebuah smash yang masuk tadi dari Nur membuat skor menjadi 7-3. Pelan-pelan UPH mengejar. Claudia Ayu dengan serve tinggi kepada Dili Sucit. Ya, pengamatan yang sempurna tadi dari Dili Sucit dan untuk sementara sekarang 8-3. Kesempatan yang dibuang percuma tadi oleh Claudia Ayu. Sekarang Vicious serve. Ya. Gagal tadi Nur menyeberangkan bola. Terlalu terburu-buru tampaknya untuk mengejar 9-3. Vicious lagi. Ya, kali ini Kembalikan kali ini. Dewi yang melakukan kesalahan sehingga membuat angka buat UPH. Dewi. Iya. Iya. Saya tidak tahu tapi tampaknya Dewi menjadi incaran begitu ya. Beberapa kali bola diarahkan kepada dia. Ya, betul. Entah apakah memang itu instruksi dari pelatih UPH atau memang pemain ini sudah mengetahui Iya. titik lemah dari Unicom. Iya, luar biasa. Luar biasa. Vicious tadi. Ya, akhirnya rally panjang tadi diakhiri dengan bola keluar untuk keuntungan Unicom. Yang menarik tadi Vicious luar biasa. Sambil merunduk pun masih bisa mengembalikan bola-bola drop shot dari para pemain UPH. Ya. Oh, sayang sekali. Kurang kencang dorongan dari Vicious sehingga timnya kembali kehilangan poin. 10-6 masih memimpin Unicom. Oh, bola keluar dari lapangan. Ya, out tadi bola dari Dewi Mirawati. 10-7. Hanya 3 poin margin pertandingan. Ya, sebuah smash di Suci tadi. Sangat tajam, tidak dapat Iya. mengembalikan. 11-7 ini kondisinya kita tentu saja tidak bisa mencoret UPH akan gagal karena ini pernah terjadi di set sebelumnya dan Betul kalau kita sekali. lihat juga sepertinya sering kehilangan konsentrasi di akhir-akhir pertandingan ya Iya. Bung Unicom ini. Saya harap mereka dapat memaintain performa mereka pada level seperti ini karena kita tidak ingin
satu pertandingan perebutan peringkat 3 yang mudah sekali dimenangkan oleh UPH. Saya pikir untuk UPH yang paling banyak menyentuh bola adalah Airin dan Claudia ya. Sementara Nur Ya, betul tidak sekali. terlalu sering mengambil bola. Iya, kepada Dewi lagi, lagi-lagi Dewi. Ya, Dewi yang lagi. menjadi titik lemah dari Unicom. Tampaknya sering sekali menyerang Ya. wilayah kanan pertahanan dari Unicom ini. Iya. Sayang sekali terburu-buru tadi. Nur membuat Unicom kembali mendapatkan angka 12-8. Tampak agak mengambil waktu untuk bernafas, mungkin sudah terlalu lelah. 6 pemain yang saat ini berada di lapangan. Ya, lagi-lagi sebuah smash dari Claudia di antara Vicious dan Dewi sehingga sangat sulit untuk dikembalikan. Ya, mungkin mereka ragu siapa yang akan Ya, mengambil siapa bola yang itu. harus mengambil bola ya. Betul. Ya, kembali terdengar benturan raket. Iya. Luar biasa Vicious. Meskipun terlihat sangat kelelahan, dia masih sanggup menyerang dan akhirnya menghasilkan angka lagi untuk Unicom Bandung 13-9. Vicious serve. Ya, terburu-buru tadi pemain terdepan dari UPH Claudia. Ya, poin lagi untuk 14-9. Unicom. Iya. Ya, Bola keluar. maksudnya untuk mengecoh dua pemain, tetapi justru terlalu melebar penempatan dari Claudia Ayu. Vicious serve 15-9 kedudukan, Unicom memimpin. Oh, Gagal dikembalikan. iya. Hanya mengenai raket saja. Dewi lagi. Vicious. Iya. Kalau kita lihat bagian kiri yang dikawal oleh Dili Sucit jarang sekali diserang. Ya, Mungkin untuk mengurangi beban dari Dewi, mungkin Vicious harus lebih banyak mengcover ya, harus lebih banyak memotong bola. betul, mengcover sisi kanan. Iya. Saya pikir Iya. ini titik kesulitannya bermain triples ketika pemain di depannya berniat untuk mengcover sisi kanannya. Mereka harus betul-betul berkomunikasi dengan Iya. line di belakang mereka agar tidak terjadi benturan. Betul. 16-12. UPH mulai mengejar, ini agak-agak mirip dengan kejadian di set pertama. Apakah akan terulang lagi atau tidak? Kita lihat. Iya. Tadi sebuah bola tanggung berhasil disodok dengan baik. 16-13, kini hanya tertinggal 3 poin UPH Tangerang. Ya, Claudia Ayu sedikit bernafas, mencari fokus. Claudia serve. Dili Sucit. Oh, kali ini gagal lagi. Mungkin ini 4 poin beruntun yang dihasilkan Betul. oleh UPH. Momen yang persis sama dengan Iya. set pertama. Ini adalah kesempatan terakhir. Ya, 16-15. Ini adalah kesempatan terakhir untuk Unicom bisa mencuri poin jika ingin meneruskan atau memaksakan game hingga ke pertandingan keempat. 16-15.
wajah-wajah sudah mulai cemas tampaknya dari para pemain Unicom. Sementara kalau kita lihat para pemain UPH juga sudah sangat kelelahan ya, terutama mungkin Airin. Ya, Yang karena dia sudah akhir-akhir bermain ini 2 jarang, kali. iya betul. Yang akhir-akhir ini jarang memukul tampaknya. Ya, Nur. Disucit buat Airin. Airin lagi. Dewi. Oh, Iya. mampu dicuri. Dili Suci, baik sekali. Hampir tadi bisa dikembalikan. Poin pertama setelah lari kencang dari UPH tadi untuk Unicom 17-15. Unicom hanya perlu 4 poin lagi untuk bisa memaksakan rubber set atau set ketiga. Iya. Out. Kembali momentum berayun sekarang ke Ya. sisi Unicom 18-15. Hanya 3 poin yang memisahkan mereka dengan set ketiga. Oh, cepat sekali tadi. Oh. Ragu-ragu. Ya. Ini yang tidak boleh terjadi ketika sedang unggul dan sedang punya momentum. Betul. Kemudian Betul. terburu-buru menyelesaikan game. Claudia Ayu, serve. Oh, Oh, posisinya sulit, harusnya itu mungkin buat backhand ya, tapi tadi kita lihat Airin malah berusaha untuk mengembalikan itu dengan cara forehand. 19-16. Ini adalah atmosfer yang tidak kita dapatkan di pertandingan pertama dan kedua tadi yang cenderung sunyi. Iya. Sekarang penuh dengan gegap gempita. Hall badminton di Asia Afrika Jakarta ini. Out tadi. 19-17, sangat-sangat ketat. Siapapun masih sangat berpeluang untuk memenangkan set kedua ini. Ya. Oh, dicuri dengan tanggung sangat baik. pengembalian Pengembalian dari yang Claudia tanggung. dan disambar oleh Vicious. Game point untuk Unicom. Ya, tampaknya lapangan agak sedikit basah tadi karena Claudia Ayu Wijaya sedikit terpeleset dalam mengembalikan bola dari para pemain Unicom tadi. Iya, oke. Selesai akhirnya sudah. 1-1 1-1. sehingga pertandingan set ketiga akan dimainkan 21-17. Tadi yang pertama 21-16, tapi Ya. yang menang adalah UPH. UPH. Sekarang Unicom yang menang 21-17. Ini artinya sebetulnya kedua tim ini sama-sama kuat gitu ya, kekuatannya tidak terlalu berbeda jauh. Betul, betul. Triples Unicom ini memang patut diperhitungkan. Di set ketiga ini bagaimana tim dapat memaintain konsentrasi mereka dan meminimalisir kesalahan sendiri. Mereka yang akan unggul di set Ya. ketiga nanti. Dan kembali yang menjadi masalah adalah fisik ya. Betul. Sudah sangat terkuras. Saya agak kasihan dengan Airin dan Dewi sebetulnya ya. Kalau boleh seperti sepak bola atau bola basket ada pergantian pemain mungkin Ya. ini mereka akan meminta dari tadi. Tapi sebagai seorang pejuang yang berusaha untuk mengharumkan nama universitasnya, Dewi dan Airin yang bermain begitu lama di pertandingan ini akan berusaha yang terbaik untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini untuk UPH dan juga Unicom. Inilah momen yang sangat menentukan antara Unicom dan UPH, siapa yang berhasil memenangkan gelar ketiga. Seperti yang kita tahu, UPH sudah mengambil dua pertandingan pertama, sehingga ini menjadi pertandingan kunci buat Unicom untuk memperpanjang nafas supaya bisa tetap berpeluang menjadi juara ketiga.
Set ketiga akan segera dimulai. Ya, Vicious. Ya, poin pertama direbut UPH setelah Vicious tadi gagal dalam netting. Iya, rally masih cukup panjang. Dan Nur tadi, giliran Nur yang salah. Sehingga 1-1. Memang letih ya, tapi intensitas pertandingan masih kencang. Masih kencang. Karena saya pikir kedua tim ini mempunyai triples yang kurang lebih berada di level yang sama. Kalau Unicom ingin menyelesaikan pertandingan ini untuk memperpanjang nafas, sebaliknya dengan UPH ingin cepat-cepat selesai supaya tidak ada kemungkinan kejutan gitu ya di pertandingan keempat dan kelima, tidak perlu begitu ya. Betul sekali. Ada kalanya dalam sistem gugur seperti ini, ketika momentum sudah diraih, kalau mereka tidak dapat menyelesaikan dengan segera, biasanya seringkali terjadi Perubahan. kebalikannya. Ya. 2-2 untuk sementara. Ya, 3-2 maksud saya untuk sementara. Unicom memimpin. Vicious berikan kepada, ya. Nur gagal mengembalikan smash tadi dari Dili Suci. 4-2 Unicom memimpin. Ya, Keluar tadi. bola. Ya. Claudia Ayu. Dili Sucit. Ya. Kembali kesalahan, kali ini kesalahan dilakukan oleh Airin ya. Betul sekali. Vicious, Airin. Menebus kegagalan Airin. Setelah menghilangkan poin, kini mendapatkan poin untuk UPH. Posisinya agak diubah, Airin sekarang yang di depan untuk Ya. UPH. Sejak tadi Airin memang belum pernah mengambil posisi depan. Iya. Berbeda dengan Unicom yang maintain posisi yang sama dari Iya, set ke set. betul. Saya pikir mungkin Vicious ditempatkan terus di posisi terdepan karena memiliki respon yang cepat begitu ya, Ya. terhadap bola-bola cepat Saya lihat di depan net. seperti itu. Dili Suci diletakkan di belakang karena dia punya power yang cukup baik untuk melakukan drive-drive panjang Iya. dan smash-smash yang cukup keras. Vicious lagi, serve. Oh, bagus Ya, sekali tadi. masih dapat dikembalikan. Masih dapat dikembalikan. Oh, ragu-ragu tadi Ya, ragu-ragu. Nur dan Airin. Sehingga akhirnya Unicom yang memimpin sekarang 8-4. Ya. Saya revisi lagi menjadi 8-5 karena baru saja Vicious gagal dalam percobaan netting. Dan kita lihat formasinya berubah lagi. Sekarang Nur yang di depan, Nur Nur Rokna. yang mengambil. Fleksibel sekali tim UPH ini. Ya, tapi baru saja gagal. Nur Puspitasari Wijanarko. 9-5 Unicom memimpin. Ya, dapat dikembalikan. Terlalu tajam. Ya, entah apakah para penonton di sini sudah
mulai lelah juga sehingga mereka hanya memukulkan tanpa yel begitu ya. Iya. Mungkin sambil berharap-harap cemas, semoga Harap-harap cemas H2C. pertandingan ini segera Iya. ditutup oleh timnya. 10-6. Unicom memimpin. Ya, 11-6. Gagal diseberangkan. Untuk sementara di atas angin, Ya, Unicom berpeluang cukup besar untuk memenangkan pertandingan. Meskipun perbedaan masih 5 angka ya. Masih sangat mungkin terkejar. masih ada Di- satu pertandingan yang harus direbut oleh UPH jika mereka ingin menangkan Iya. Pertandingan tunggal kedua ya. tunggal kedua, betul. Iya. Dan kalau kita lihat juga dalam beberapa poin terakhir kehilangan poin dari UPH makin banyak. Iya. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri, terutama dalam hal netting begitu ya. Tidak terlalu mulus. Dan masih menantikan kembali dilanjutkannya pertandingan. Ini adalah set ketiga atau set penentuan di pertandingan ketiga juga. Begitu penting artinya pertandingan ini untuk Unicom supaya mereka bisa menyelesaikan atau ya tampaknya ada sedikit masalah yang menimpa Airin ya. Oh bukan, Claudia. Claudia Ayu. Tampaknya kakinya sedikit, saya tidak tahu apakah tadi sempat jatuh atau Ya, saya perhatikan Claudia Ayu dalam sesi Grand Finals ini bukan pertama kalinya mendapatkan treatment dari medis. iya. Mungkin memang sudah ada sedikit masalah di bagian lututnya. Saya ingat Claudia Ayu ini sempat juga diundang oleh 5 Sport Zone di Berita 1 Ya, menjadi salah satu narasumber dan dia menyatakan cukup yakin dan sepertinya dia cukup dipandang sebagai leader begitu ya untuk tim UPH ini ya. Mungkin karena statusnya sebagai mantan pemain yang sempat berada di sirkuit nasional. Iya. Artinya pemain ini memang patut dipandang di timnya. Kalibernya cukup tinggi begitu ya. Ya. Oh, Ya, terjatuh tadi. UPH dipaksa 3 pemainnya berada di Iya. satu line yang sama, Iya. tertekan. Dipaksa bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Unicom. Tidak dapat menyeberang net. Kali ini berhasil menyeberangkan bola tapi terlalu melebar. Ya, 13-6. Semakin jauh semakin jauh. Unicom memimpin. Lebih dari 2 kali lipat poin yang didapatkan oleh UPH. Ya, lagi-lagi sisi kosong kali ini antara Airin dengan Claudia Ayu. Saya tidak tahu, tapi tampaknya dari pengamatan saya Claudia agak sedikit kurang bebas bergeraknya setelah tadi sempat mengalami perawatan medis. Ya, bisa jadi lututnya kembali bermasalah karena Iya. pemain ini memang menurut catatan saya sempat ada masalah di lututnya bahkan Iya. sebelum season dimulai, bahkan Iya. pada season lalu. Oke. Tentu saja kita harapkan ini tidak menjadi masalah untuk UPH. Kembali Claudia. Dan tampaknya justru sudah tahu bahwa Claudia agak sedikit terpincang-pincang sehingga bola diarahkan ke Claudia terus. Ya. Di momen-momen seperti ini memang tim harus sangat-sangat cermat melakukan perubahan. Iya. Harus sangat fleksibel ya melihat kondisi pertandingan. Ya, betul sekali. Berbicara mengenai fleksibel 15-8 sekarang posisi Unicom memimpin 6 poin yang memisahkan mereka dengan pertandingan keempat. Tapi akankah? Ya saya baru bilang akankah sudah terjadi. Yaitu Claudia baru saja memaksakan diri Sucit untuk gagal menyeberangkan bola. 15-9, 6 poin yang menjadi pembeda antara kedua tim ini. Claudia
Iya. Membelah pertahanan dari UPH tadi. Poin lagi. Tambahan untuk Unicom 16-9. Ya, pengamatan yang bagus dari Airin, membiarkan bola yang terlalu panjang tadi didorong oleh Billy Sucit. 16-10 dan out lagi. Terbuang percuma tadi momentum, 17-10 sekarang momentum berayun lagi ke Unicom. 4 poin saja yang dibutuhkan oleh Unicom. Baik sekali. (17-11) tampak belum mau menyerah meskipun tertinggal 6 poin. UPH. Claudia dengan serve berikan kepada Vicious. Disucit. Terlalu jauh. Mencoba bermain aman dengan mengangkat bola tapi kemudian terlalu besar tenaganya sehingga bola terlalu jauh. Ya betul. 18-11 sekarang. Ya, sebuah drop shot. 3 kali pukulan langsung. Oh, Gagal Vicious. ya Vicious agak kaget mungkin. Dia pikir akan diarahkan ke arah Dlisucit lagi. Betul. Tapi ternyata bola ke arahnya. 18-12. Oh, Sangat gesit. luar Vicious. biasa. Oh, Iya, kok mengarah tepat ke wajahnya tampaknya. terjadi insiden. Ini memang yang sangat mungkin terjadi buat pemain-pemain yang berada di depan ya. Kita lihat Betul. tampaknya mengenai pelipis. Ya betul sekali. Saya kalau ingat pelipis ingat David Beckham. Tapi berbeda cabang ini ya. Ya. Tapi tragedi tampaknya tidak pelipis ya. apa-apa. Mungkin perlu istirahat sejenak karena bisa saja mengganggu sedikit penglihatan dari Vicious. Ya. Sedangkan pemain yang berposisi di depan penglihatan akan jadi sangat kunci Iya, permainan betul sekali. mereka karena bola begitu cepat ya. begitu cepat. Iya. Rasanya tidak ada apa-apa, Iya. tidak terjadi apapun. Dan dia masih tersenyum, Vicious. Tapi bukan senyuman yang ada pada pendukung UPH karena mereka tertinggal saat ini. Iya. Iya. Lagi-lagi menambah angka untuk Unicom 19-13. 2 angka saja yang dibutuhkan. Vicious serve. Oh, masuk. Tapi saya pikir tetap sulit Dodi. Iya. Dengan selisih yang cukup jauh, mereka hanya membutuhkan 2 poin, momentum Iya. masih berada di tangan mereka. Iya, sangat cermat. Ini karena kalau kita lihat Claudia tadi sempat membungkuk terlalu lama Ya. sehingga meninggalkan posisinya. Dan itu dilihat dengan cermat oleh para pemain Unicom. 20-14. Ini adalah match point pemirsa. 1 poin yang akan membuat pertandingan keempat harus dilaksanakan. Ya, dan akhirnya pemirsa Unicom berhasil memenangkan pertandingan ketiga. Rubber set 16-21, 21-17 dan 21-14. Apa kunci kemenangan dari Unicom? Saya pikir kekompakan dari tim Triples ini yang saya perhatikan sejauh ini hampir tidak pernah berubah komposisinya. Ya, Ini yang menarik dari tim Unicom. Mungkin memang pelatihnya menyusun strategi seperti ini karena melihat adanya potensi kuat di cabang triplesnya di nomor tersebut. Maka mereka akan menyusun komposisi keseluruhan tim berdasarkan tim triples ini. iya. Tapi kalau kita lihat juga UPH sudah bisa memenangkan set pertama. Ya. Artinya mungkin ada faktor kelelahan juga.
Atau mungkin taktik dari Unicom baru menyala, baru